Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kami dari kelompok 4 ingin memenuhi tugas pembuatan buku teks. Ya, di sini hadir salah satu dosen. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Aldila Septiana dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kami di sini dari kelompok 4 Ibu yang ingin mewawancara mengenai bagaimana pembuatan buku teks. Ibu Aldila di sini sebelumnya pernah membuat buku teks begitu Bu ya? Bisa dikatakan buku teks, Ya. ada buku ajar ya. Ajar. Lebih kecenderungan yang pengalaman di situ adalah buku ajar yang digunakan oleh mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang Ibu ampu. Jadi begini Bu, sebelumnya yang melakukan pembuatan buku bahan ajar itu yang diperhatikan itu apa saja Bu dalam pembuatan ya, buku? mungkin ini berbagi ya, kita Iya. sharing di sisi lain kita sambil lalu belajar, khususnya teman-teman yang sedang mengampu mata kuliah Pembuatan buku teks ya. Jadi sebelumnya pengalaman yang biasa Ibu lakukan itu adalah 2 tahun atau 2 kali mengampu mata kuliah yang sama. Misalnya, Ibu di sini di Prodi Ekonomi mata kuliahnya adalah salah satunya ekonomi internasional. Jadi pengalamannya di situ kita mengajar terlebih dahulu 2 semester atau 2 tahun ya, karena misalnya ekonomi internasional ada di semester ganjil. Nah itu akan ada di semester ganjil berikutnya itu 2 kali. Ya, baru setelah itu kita kekurangan apa sesuai dengan kontrak kuliah yang dibuat oleh dosen yang bersangkutan. Jadi itu kekurangannya apa? Di semester pertama katakanlah kekurangannya apa di dalam memenuhi kontrak perkuliahan, pokok bahasan apa yang kurang. Nah itu ditambahi di semester berikutnya atau tahun berikutnya. Nah selanjutnya dari pengalaman itu kita berangkat membuat buku ajar yang kita sesuaikan indikatornya, pokok bahasannya sesuai dengan kontrak kuliah. Jadi menurunkan dari kontrak kuliah. Kalau dari Ibu dari awal membuat buku ajaran seperti itu bahwasanya berangkat dari suatu pengalaman gitu ya. Selain dari pengalaman di sini Bu, tujuan Ibu di sini Ibu Aldila membuat buku bahan ajaran ini apa sih selain dari pengalaman yang didapat juga dan tujuannya yang ingin dicapai seperti itu? Ya, oke. Ya di sini selain ada pengalaman ya, berangkat dari situ tujuannya apa, manfaatnya apa. Di satu sisi dari segi pengajaran dosen memang dituntut ya ada tridharma perguruan tinggi. Ya, betul. Salah satunya di bidang pengajaran ya. Jadi yang pertama di bidang pengajar itu adalah membuat buku ajar. Nah, buku ajar itu bisa bermacam-macam. Ya. Nanti bisa teman-teman browsing ya, searching buku ajar, buku monograf, buku teks. Nah, salah satunya di sini adalah buku ajar. Ya. Tujuannya apa? Dari pengajaran itu bisa masuk ya sesuai. Misalnya Ibu ngajar mata kuliah ekonomi internasional. Nah, ada buku pegangan atau ada buku pedoman yang digunakan. Tapi walaupun sudah ada buku ajar, kita tetap melakukan pembaharuan, kekurangan yang perlu direvisi di situ. Jadi punya buku pegangan di situ, pedoman yang memang nantinya buku ajar itu dapat atau nilai ketika Ibu mau mengajukan pangkat, misalnya dari asisten ahli ke rektor. Itu ada ada nilainya. Kalau misalnya Ibu hanya sendiri ya jumlah penulisnya berapa? 1 itu dapat 20. Nah, kalau misalnya ada 2 penulis dibagi, penulis pertama 40%, penulis kedua 40. Nah, itu. Jadi di selain faktor sebagai pedoman
kalau sudah punya buku ajar sendiri ya, kita tuh lebih enak ketimbang kita pakai bukunya orang. Lebih enak. Nah, itu runtut ya biasanya. Selain ada dari sistematika yang ada, materi, rangkuman, dan kemudian beberapa soal latihan atau berupa studi kasus. Itu Malik dari Ibu tujuannya. Menarik sekali kalau melihat dari tujuannya juga selain sebagai pedoman juga sebagai acuan bagi mahasiswa seperti itu. Selain itu ini memang bidangnya mengampuni mata kuliah ekonomi internasional seperti itu yang sangat luar biasa. Nah, tambahan nih satu lagi. Nah, ketika ada misalnya punya buku, ada namanya sendiri di buku itu ya. Mungkin ini setiap orang itu yang macam-macam ya. Ada kepuasan tersendiri. Nah, ada nilai-nilai tambahnya, kepuasan tersendiri. Wah, punya buku, namanya nama sendiri. Nah, kemudian siapa tahu nanti buku itu ya digunakan oleh mahasiswa, dijadikan salah satu referensi. Nah, entah untuk membuat makalah atau untuk skripsi dan sebagainya. Nah, ketika ada nama di daftar pustaka di bagian belakang itu ada nilai tersendiri. Nah, selain itu juga akan menambah citasi. Nah, citasi itu biasanya ada di Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi ada nih namanya Ibu Adila Septiana, instansinya mana, STKIP PGRI Bangkalan, hasil ciptaannya apa, misalnya bukunya itu ada citasinya di situ. Jika selanjutnya itu diunggah ya dipublish, itu ada. Itu ya. Pastinya kalau dalam membuat buku teks atau membuat buku bahan ajaran seperti itu, pasti ada kesulitan tersendiri yang dihadapi. Entah dari faktor malas, entah dari faktor misalkan kan kalau ibu di sini sudah berkeluarga seperti itu, entah dari faktornya masih ada kegiatan rumah tangga ini. Selain itu yang dihadapi, faktor kesulitan apa yang dihadapi dalam pembuatan buku ajar seperti itu? Oke, biasanya adalah waktu. Jadi kita manajemen waktunya kadang ya deadline-nya 4 bulan tapi molor sampai 8 bulan misalnya. Nah itu, jadi memang kita harus benar-benar ada deadline, ada target ya, harus selesai. Atau misalnya dalam 1 minggu minimal 1 bab. Kalau misalnya kita sesuaikan dengan kontrak kuliah ya, misalnya ada 14 bab nih, nah berarti kita harus selama 14 minggu itu harus selesai targetnya. Nah itu manajemen waktu ya. Yang kedua adalah kesulitannya itu hambatan ya, atau faktor yang menggoda. Faktor yang menggoda ini apa? Biasanya kalau kita hanya patokan 1, 2, atau 3 buku, itu kecenderungan nanti bahasa yang kita tuliskan di dalam buku aja itu kecenderungan akan sama. Terlalu fokus sama 1 buku, nah nanti itu akan mengarah. Atau misalnya 1 artikel, ketemu 1 artikel, nah itu yang akan menjadi ini, atau yang disebut dengan similaritas ya. Jadi kecenderungan nanti ini lebih indikasi plagiasi, berapa persen pakai uji Turnitin misalnya, itu kecenderungan. Jadi kita berusaha untuk banyak referensi membaca sehingga kita lebih mudah untuk memparafrase ya, pakai bahasanya sendiri. Nah itu yang terkadang jadi hambatan. Kadang kalau sudah buntu ya, nggak dapat ide, nggak jalan, nah itu sudah di hambatan itu menurut ibu. Dan waktu, manajemen waktu sama nanti ketika kita kesulitan di dalam memparafrase. Kalau di sini masuk dalam suatu ada juga dari kendala-kendalanya apa sudah disampaikan sebenarnya. Lalu kalau misalkan dalam suatu pembuatan bahan ajar yang dilakukan sebelum ibu di sini menulis, itu apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu?
entahkah mencari referensi sebanyak mungkin atau diskusi dengan yang pernah membuat buku, atau ada cara tersendiri sebelum ibu ini membuat buku seperti itu? Ya, ini hampir sama dengan pertanyaan yang di awal ya. Ini kaitannya otomatis ibu harus mempunyai pengalaman dulu mengampu mata kuliah yang bersangkutan. Ya, minimal 2 kali mengampu mata kuliah tersebut sehingga tahu kekurangannya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mencari referensi kita sesuaikan. Mungkin kalau langsung 14 bab langsung cari referensi sebenarnya kayaknya kesulitan. Jadi kita sesuaikan dalam satu bab kita butuhnya apa saja referensinya. Jadi itu sehingga cepat rampung ya. Enggak langsung 14 bab cari referensinya semua, enggak. Jadi kita cicil satu bab target 1 minggu misalnya. Itu menurut ibu ya. Kemudian juga dari segi ketelitian dalam unsur pengetikan juga. Penulisan ya. Memang ini hal kecil ya, kecil cuma kurang misalnya dilarang dilarang. Ada yang menuliskan kata depan ya di itu ada yang digabung ada yang enggak ya. Nah itu ya memang hal kecil, hanya di saja satu di spasi satu. Tapi kalau itu banyak dalam satu buku itu kan juga mempengaruhi. Jadi itu ibu setelah rampung dari 14 bab misalnya itu baru kita butuh ya, karena mengoreksi bahan yang katakanlah tidak di print ya, kita mengoreksinya pakai laptop itu kecenderungan tingkat kesalahannya lebih banyak. Itu memang namanya koreksi ya, tidak cukup 1, 2 bahkan lebih ya, untuk mencocokkan ya hal-hal kecil tersebut. Sudah? Itu? Ya sudah Bu. Ada lagi di sini ada yang kalau misalkan di sini sudah terbentuk jadi buku bahan ajar seperti itu, sudah tercetak dan sudah itu sudah sudah dikeluarkan. Artinya ketika itu sudah berbentuk buku, apakah ini sudah membantu bagi mahasiswa tersendiri juga ataupun bagi ibu tersendiri untuk bagaimana buku ini diajarkan terhadap mahasiswanya seperti itu? Kalau sudah jadi, katakanlah sudah jadi output ya dari sisi ibu ya sudah mendapatkan ya, dan nanti bisa kita masukkan di Dharma perguruan tinggi itu bisa digunakan oleh mahasiswa. Nah selain itu untuk mengetahui kekurangan apa saja yang perlu diperbaiki untuk cetakan selanjutnya, biasanya pasti ya namanya buku kalau dibaca lebih dari 1 ya, lebih dari 2 mata pasti akan ketahuan, entah itu berupa rumus, entah itu berupa tulisan dan sebagainya. Nah kalau dipakai oleh mahasiswa katakanlah 10 orang 20 orang, nah otomatis kan dia juga ibu biasanya meminta bantuan dari mahasiswa, silakan mungkin menerangi dan ada di sisi tulisan rumus yang salah dan sebagainya, teori yang keliru, nanti itu bisa dibantu oleh mahasiswa. Jadi biasanya ibu menandai, nah sehingga tidak perlu ini ya kita koreksi butuh bantuan orang, tapi sudah dari bagian mahasiswa itu sendiri yang akan membantu yang membaca. Ada kadang biasanya berkenaan dengan rumus atau soal latihan. Selain memang dari tadi bahwasanya ada dari bahan ajar yang dibuat juga dari segi buku itu membantu atau tidak terhadap mahasiswanya. Ada tidak Bu yang dari mahasiswa di sini minat atau respon terhadap buku yang dibuat oleh Ibu Aldila di sini, itu responnya bagaimana setelah itu membaca, atau dari yang tadi Ibu sampaikan baik dari koreksinya dari segi rumus ataupun dari segi kepenulisan, ini responnya dari mahasiswa atau dari peserta didiknya itu bagaimana? Alhamdulillah ya baik ya
responnya selama kadang mahasiswa mungkin dari materi per bab ada soal latihan itu mungkin yang terbebani karena ada tugas latihan di situ. Tapi kalau soal koreksi mungkin yang beberapa ya anak-anak yang memang benar-benar tertarik kemudian benar-benar memperhatikan ketika proses pembelajaran itu. Jadi ada ini yang tidak semua ya, beberapa mungkin yang benar-benar memperhatikan, misalnya selain ekonomi internasional misalnya ada matematika ekonomi. Nah itu berkenaan dengan lulus. Ada yang teliti, ada yang tidak, ada yang kadang karena terbebani satu bab ada soal latihan, satu bab ada latihan. Nah, itu ada yang itu ya respon di situ. Nah yang kurang. Ini yang paling terakhir ini, evaluasi terhadap buku yang dibuat oleh Ibu Adila di sini. Nah, evaluasinya itu seperti apa yang dilakukan? Itu bagaimana nantinya untuk membuat buku lagi atau nanti untuk menyusun buku-buku yang lebih lebih keren atau lebih banyak buku lagi yang nantinya untuk disajikan terhadap mahasiswa. Kalau berkenaan dengan itu, yang pertama biasanya fokusnya ke buku yang memang mata kuliah yang Ibu ambil. Nah itu 1-2 kali cetak, 3 kali cetak itu kan pasti akan memenuhi revisi, kemudian update dari informasi, berita-berita yang saat ini berkembang, itu yang perlu dibutuhkan ya. Karena kecenderungan untuk ekonomi sendiri ya, untuk ekonomi internasional itu memang update pembaruan informasi yang disesuaikan dengan keadaan saat ini seperti apa. Itu kalau untuk buku-buku yang lain sebatas ada sudah memenuhi 3 perguruan tinggi di situ. Jadi karena buku itu juga masa ada ini ya, masa berlakunya di sebagai cipta publikasi itu 4 tahun. Jadi setelah 4 tahun baru itu tidak bisa digunakan untuk ke dalam perguruan tinggi, sehingga ada pembaruan di situ. Ya, entah dari tetap mata kuliah yang sama atau mata kuliah yang lain yang memang benar-benar diampu. Itu dari itulah sudah? Ya. Ya. Dari Ibu Aldila sudah menyampaikan beberapa poin dalam pembuatan buku bahan ajar. Kita juga berdiskusi bagaimana kita cara membuatnya, apa hal yang harus diperhatikan dalam membuat buku, dan paling penting itu adalah evaluasinya terhadap setelah kita membuat buku, kita juga perlu melakukan evaluasi seperti itu. Dan terima kasih Bu waktunya sudah memberikan ruang terhadap kelompok kami untuk wawancara mengenai pembuatan buku bahan ajar seperti itu. Ya, semoga sharing kita pada pagi hari ini juga bisa bermanfaat bisa menularkan nanti karena otomatis teman-teman dari pendidikan bahasa Indonesia yang juga nantinya akan menjadi guru. Guru bisa entah itu buku atau buku panduan, pedoman dan sebagainya, nanti bisa menularkan di situ ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu waktunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di cut yang aneh.